Selamat datang di Geo Insight. Di sini kita tidak hanya mempelajari tentang apa yang terjadi di bumi, tetapi kita akan mempelajari kenapa itu bisa terjadi. Baik, pada video kali ini saya akan membahas apakah teman-teman pernah mengetahui atau pernah melihat atau pernah membaca peta. Nah, di sini kalau saya tunjukkan sebuah peta Indonesia sekarang, saya yakin hampir semua orang merasa bisa membacanya. Tetapi tunggu dulu, bagaimana kalau saya katakan bahwa sebagian besar orang ternyata masih salah memahami peta. Bahkan mahasiswa pun sering melakukan kesalahan yang sama, lalu di mana letak kesalahannya? Di video ini saya akan membahas kesalahan paling umum saat membaca peta. Siapa tahu tanpa disadari, kamu juga pernah melakukannya. Oke, baik. Peta adalah salah satu alat yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat membuka Google Maps, mencari alamat, melihat lokasi wisata, bahkan saat belajar geografi di sekolah, kita selalu berhubungan dengan peta. Namun, membaca peta ternyata tidak sesederhana melihat gambar. Di balik sebuah peta terdapat informasi tentang arah, skala, simbol, warna, hingga bentuk permukaan bumi. Jika salah memahami, kita bisa mengambil keputusan yang keliru. Sebagai dosen pendidikan geografi, saya sering menemukan bahwa banyak mahasiswa masih melakukan kesalahan yang sebenarnya sangat mendasar. Padahal, memahami peta adalah keterampilan penting bukan hanya bagi mahasiswa geografi saja, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin memahami ruang dan lingkungan di sekitarnya. Nah, sekarang kita mulai dari kesalahan pertama. Kesalahan ini sangat sering terjadi dan mungkin juga kamu pernah melakukannya tanpa kamu sadari. Kesalahan yang pertama, tidak membaca judul. Coba saya beri satu pertanyaan. Ketika melihat sebuah peta, bagian mana yang pertama kali kamu perhatikan? Gambarnya, warnanya, atau langsung mencari lokasi yang kamu inginkan? Kalau jawabanmu seperti itu, kemungkinan besar kamu melakukan kesalahan yang sama dengan banyak orang. Kesalahan pertama adalah langsung melihat isi peta tanpa membaca judulnya. Padahal, judul merupakan identitas utama sebuah peta. Dari judul itulah kita mengetahui informasi apa yang sebenarnya sedang disajikan. Misalnya, bayangkan ada dua peta Indonesia, bentuk wilayahnya sama persis, tetapi judulnya berbeda. Peta pertama berjudul Peta Curah Hujan Indonesia, sedangkan peta kedua berjudul Peta Kepadatan Penduduk Indonesia. Jika kamu tidak membaca judulnya, kamu bisa salah menafsirkan warna dan informasi yang ada di dalam peta tersebut. Inilah kesalahan yang sering saya temukan di kelas. Mahasiswa langsung melihat warna merah atau hijau, lalu menyimpulkan artinya tanpa mengetahui terlebih dahulu apa yang sedang dipetakan. Padahal warna merah pada peta curah hujan bisa memiliki arti yang berbeda dengan warna merah pada peta kepadatan penduduk. Jadi, jangan pernah mengabaikan judul peta. Sederhananya seperti membaca sebuah buku. Sebelum membaca isinya, kita pasti melihat judulnya terlebih dahulu agar tahu topik apa yang akan dibahas. Peta juga demikian. Judul adalah petunjuk pertama agar kita tidak salah memahami informasi. Sekarang kita sudah tahu bahwa judul peta adalah hal pertama yang harus dibaca. Namun, masih ada satu bagian lagi yang sering diabaikan, padahal justru menjadi kunci untuk memahami semua simbol peta. Apa itu? Mari kita bahas pada segmen berikutnya. Kesalahan yang kedua, mengabaikan legenda peta. Sekarang saya punya pertanyaan lagi. Kalau kamu melihat warna merah pada sebuah peta, apa artinya? Apakah itu tanda bahaya, daerah padat penduduk, atau suhu tinggi? Nah, kalau kamu langsung menjawab salah satunya, tunggu dulu, jawabanmu belum tentu benar. Kesalahan kedua yang sering dilakukan adalah tidak membaca legenda peta.
Padahal legenda adalah kamusnya peta. Semua warna, simbol, dan garis yang ada di dalam peta dijelaskan melalui legenda. Tanpa melihat legenda, kita hanya menebak-nebak arti informasi yang ditampilkan. Sebagai contoh, warna hijau pada peta penggunaan lahan bisa berarti kawasan hutan. Namun, pada peta ketinggian, warna hijau justru menunjukkan daerah yang lebih rendah. Begitu juga warna merah. Pada satu peta bisa berarti kepadatan penduduk yang tinggi, tetapi pada peta lain bisa menunjukkan wilayah dengan suhu yang lebih panas. Artinya, satu warna tidak selalu memiliki arti yang sama. Semuanya bergantung pada legenda yang menyertai peta tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk simbol. Simbol berbentuk bintang biasanya menunjukkan ibu kota. Lingkaran bisa menunjukkan kota, sedangkan garis dengan warna tertentu dapat menunjukkan jalan, sungai, atau batas wilayah. Kalau kita tidak melihat legenda, informasi yang kita pahami bisa keliru. Jadi setelah membaca judul peta, langkah berikutnya adalah melihat legendanya. Dengan dua langkah sederhana ini, kita sudah bisa memahami isi peta dengan jauh lebih tepat. Namun, masih ada satu kesalahan yang tidak kalah penting, yaitu banyak orang melihat peta tanpa memperhatikan skalanya. Padahal, skala menentukan beberapa jauh jarak sebenarnya di lapangan. Mari kita bahas pada segmen berikutnya. Kesalahan yang ketiga yaitu mengabaikan skala peta. Kalau saya bertanya, apakah dua titik yang terlihat berdekatan di peta berarti jaraknya juga dekat di dunia nyata? Banyak orang yang menjawab iya, padahal belum tentu. Disinilah pentingnya memahami skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Dengan kata lain, skala membantu kita mengetahui seberapa jauh jarak yang sesungguhnya. Misalnya, pada sebuah peta tertulis skala 1:100.000. Artinya setiap 1 cm pada peta mewakili 100.000 cm atau 1 kilometer di lapangan. Jadi, jika jarak antara dua kota pada peta adalah 5 cm, maka jarak sebenarnya sekitar 5 km. Tanpa memahami skala, kita bisa salah memperkirakan jarak. Sesuatu yang terlihat dekat di peta bisa saja sebenarnya sangat jauh. Sebaliknya, yang tampak berjauhan belum tentu sejauh yang kita bayangkan. Itulah mengapa seorang perencanaan wilayah, pendaki gunung, peneliti, bahkan pengemudi sekalipun perlu memahami skala peta. Skala bukan sekadar angka kecil di sudut peta, tetapi informasi penting yang membantu kita mengambil keputusan dengan tepat. Jadi, setelah membaca judul dan legenda, jangan lupa melihat skalanya. Ketiga komponen ini adalah dasar untuk memahami sebuah peta dengan benar. Namun, masih ada satu kesalahan lagi yang sering terjadi, yaitu banyak orang tidak memperhatikan arah mata angin. Akibatnya, mereka justru salah menentukan posisi dan arah perjalanan. Mari kita bahas di segmen berikutnya. Mengabaikan arah mata angin. Apakah kamu pernah tersesat padahal sudah membawa peta? Atau pernah merasa Google Maps membingungkan? Bisa jadi masalahnya bukan pada petanya, tetapi karena kamu tidak memahami arahnya. Salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan adalah mengabaikan arah mata angin. Padahal, arah merupakan komponen penting dalam membaca peta. Sebagian besar peta menempatkan arah utara di bagian atas. Dari situ kita bisa menentukan arah timur, selatan, dan barat. Bayangkan kamu ingin menuju sebuah tempat yang berada di sebelah timur dari posisimu. Jika kamu salah menentukan arah, meskipun jaraknya dekat, kamu tetap akan menuju lokasi yang salah. Itulah sebabnya memahami arah sangat penting, baik saat menggunakan peta cetak maupun aplikasi navigasi digital. Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman arah sangat berguna. Misalnya saat mendaki gunung, melakukan penelitian lapangan, mengikuti kegiatan pramuka, bahkan ketika mencari alamat di kota yang belum pernah kita kunjungi.
Dengan memahami arah mata angin, kita tidak hanya tahu di mana posisi kita, tetapi juga kemana kita harus bergerak. Jadi, membaca peta bukan hanya melihat gambar, kita harus memperhatikan judul, legenda, skala, dan arah mata angin. Keempat hal ini saling melengkapi agar informasi pada peta dapat dipahami dengan benar. Nah, di segmen terakhir saya akan merangkum semua pembahasan hari ini dan membagikan tips sederhana agar kamu tidak lagi melakukan kesalahan saat membaca peta. Sekarang coba ingat kembali. Setelah menonton video ini, apakah cara kamu melihat peta masih sama seperti sebelumnya? Kemungkinan besar sudah berubah, karena ternyata membaca peta bukan hanya melihat gambar, tetapi memahami informasi yang ada di dalamnya. Hari ini kita sudah belajar bahwa ada 4 kesalahan yang paling sering dilakukan saat membaca peta. Yang pertama, banyak orang langsung melihat isi peta tanpa membaca judulnya. Padahal, judul menjelaskan informasi apa yang sedang ditampilkan. Yang kedua, mengabaikan legenda. Tanpa legenda, kita tidak akan tahu arti warna dan simbol pada peta. Ketiga, tidak memperhatikan skala. Akibatnya, kita bisa salah memperkirakan jarak sebenarnya di lapangan. Dan yang keempat, mengabaikan arah mata angin sehingga mudah salah menentukan posisi dan tujuan perjalanan kita. Kalau 4 hal ini kamu pahami, kemampuan membaca peta akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Peta bukan hanya digunakan oleh ahli geografi, peta digunakan oleh pilot, pelaut, pendaki gunung, tim SAR, perencanaan kota, peneliti, bahkan oleh kita semua saat menggunakan Google Maps. Artinya, kemampuan membaca peta adalah keterampilan hidup yang sangat bermanfaat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, kemudian komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa dibagikan kepada teman-temanmu agar semakin banyak orang belajar geografi dengan cara yang mudah dipahami. Jangan lupa tulis di kolom komentar materi geografi apa yang ingin kita bahas pada video berikutnya. Oke, sekian dulu. See you next video. Bye-bye.